Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Ya, jadi saya anggap ruangan virtual ini dalam kelas. Maaf kalau ada kata-kata saya. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabarnya semua setelah libur kemarin? Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Kita kembali semangat belajar ya. Ya, Pak. Oke, jadi sebelum Bapak mulai, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tolong Pak Faisal bisa pimpin doanya. Oh, bisa, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Faisal. Iya, Pak. Kemudian untuk absensinya hari ini, apakah ada teman-temannya yang tidak hadir di rumah? Ya, alhamdulillah kalau sudah hadir semua ya. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke. Saya ingin perlihatkan kepada anak sekalian untuk pembelajaran hari ini. Saya share dulu ya. Apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Sebelum kita mulai, siapkan semua alat-alatnya, termasuk buku paket dan tulis. Ya. Jadi untuk hari ini pelajaran kita adalah seni budaya, yaitu cabang seni rupa. Di mana di sini KD 41 adalah membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Ya. Kita lihat di slide depan. Nah, perhatikan gambar yang Bapak sayangkan di depan kalian. Dari gambar yang pertama, 1, 2, 3, bergerak berpindah gambar tempat, ini. maka kamu melakukan gerak. Apakah ada anak di antara anak-anakku yang bisa melakukan gambar tersebut? Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Tolong Ibu Marlina bisa di-mute dulu supaya yang lain bisa mendengarkan. Ya, terima kasih. Ya, maaf, Pak. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai gambar bentuk yang dimodifikasi ya menjadi beberapa teknik-teknik. Nah, hubungannya dengan gambar yang saya tampilkan di depan, tentu kita lihat di tiap-tiap daerah itu ada macam-macam motif atau ragam yang ditampilkan dan tidak lepas dari yang namanya teknik stilasi. Nah, kita bisa lihat gambar yang pertama, ini ada dari daerah Dayak, kemudian yang kedua dari Papua, dan yang ketiga di sini gambar yang sering kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari, apalagi kalau ada pesta ya. Indikatornya yang pertama adalah membuat karya seni rupa gambar bentuk 2 dimensi dengan memodifikasi objek menggunakan teknik stilasi, distorsi, deformasi yang sederhana. Yang
bereksplorasi dengan berbagai media dan teknik. Yang ketiga, mempresentasikan konsep berkarya modifikasi secara tertulis dan lisan. Dan kita lihat di sini tujuan pembelajarannya. Jadi apa yang diharap dari tujuan ini? Ya, supaya nanti kalian bisa memahami pengertian dari gambar bentuk dua dimensi dengan memodifikasi objek menggunakan teknik stilasi, distorsi, dan deformasi. Kemudian membuat karya seni rupa gambar bentuk dua dimensi dengan memodifikasi objek menggunakan teknik stilasi, distorsi, deformasi yang sederhana. Yang ketiga, bereksplorasi dengan berbagai media dan teknik. Kemudian yang terakhir, mempresentasikan konsep berkarya modifikasi secara tertulis dan lisan. Jadi nanti setelah kalian membuat berkarya, ya kita akan mempresentasikan di depan mengenai konsep yang kalian yang kalian buat, kenapa mengambil misalnya teknik stilasi, distorsi atau deformasi. Ya, sebelum kita lanjut, masih adakah yang mengingat pelajaran kemarin tentang karya dua dimensi? Apakah masih ada yang tahu mengenai dua dimensi ini? Nah, mungkin Pak Sultan mungkin bisa menjawab apa dua dimensi itu. Kalau menurut saya Pak, dua dimensi itu gambar yang artinya tidak bisa dipegang. Bentuknya kita tidak bisa, tapi bisa diraba. Itu mungkin yang saya tahu. Iya, sekali. Jadi karya dua dimensi di sini karya yang memiliki panjang dan lebar hanya dilihat dari satu arah, kemudian pada saat dipajang ya bisa diraba. Ya, itulah karya dua dimensi ya. Kemudian lanjut ke gambar bentuk. Ini masih ada yang ingat apa itu gambar? Bisa jawab? Ya, terima kasih jawabannya. Jadi kita bisa lihat di sini apa sebenarnya gambar bentuk itu. Nah, gambar bentuk menurut Mesra tahun 2009 halaman 8, gambar bentuk adalah suatu kegiatan memindahkan objek model yang dilihat langsung ke atas bidang gambar dengan lebih mengutamakan kemiripan terhadap model tersebut. Jadi ini sama dengan memindahkan suatu objek ya. Tentunya dalam gambar bentuk ini ada banyak sekali objek yang bisa digambar. Kemudian kita lanjut ke pengertian modifikasi. Nah, modifikasi di sini karena kita hari ini mempelajari tentang teknik-teknik dalam menggambar bentuk. Nah, seperti pada umumnya modifikasi di sini mungkin anak-anakku sekalian ada yang punya kendaraan seperti gambar di depan. Jadi gambar seperti ini adalah gambar modifikasi, di mana modifikasi ini bermakna pengubahan terhadap sesuatu. Jadi juga dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan mengubah yang telah ada tanpa mengurangi bentuk dari bentuk sebelumnya. Jadi tetap berfungsi sebagai kendaraan, cuma kita modifikasi. Kemudian kita lanjut, coba perhatikan gambar di depan. Nah, ini adalah gambar ya mungkin ada yang tahu gambar apa ini? Gambar singa, Bapak. Iya, betul sekali Pak Faisal. Nah, kita lihat di sini, misalnya kita menggambar bentuk, gambar hewan, taruhlah gambar hewan. Tapi kita ingin memodifikasi. Nah, kita lihat di sini teknik yang kita pakai adalah teknik stilasi. Nah, apa itu teknik stilasi? Nah, teknik stilasi di sini adalah teknik mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek ya, dengan melalui penggayaan. Nah, kita bisa lihat di sini gambarnya gambar singa, tapi kita sudah mengubah modifikasi menjadi teknik stilasi ya. Jadi ada penggayaan dalam. Kemudian kita lanjut ke bentuk-bentuk gambar. Nah, bentuk gambar di sini ada dua ya, yaitu bentuk geometris dan bentuk naturalis. Nah, yang pertama di sini bentuk geometris adalah bentuk yang memiliki garis sudut yang tegas, lurus dan teratur. Bentuk geometris dapat diukur secara matematis. Dalam seni dekoratif ornamen, bentuk geometris ini ada yang disebut dengan motif Mendel,
lilin, panci, swastika, gaung maupun tumpal. Jadi contoh-contohnya seperti lingkaran, segitiga, segi empat, dan trapesium ya. Kemudian bentuk naturalis. Bentuk berdasarkan benda yang ada di alam sekitar. Contohnya bentuk naturalis ini adalah buah-buahan, daun, binatang, manusia, bintang, awan, dan lain-lain. Ya, kita lihat di sini. Nah, mungkin anak-anakku tahu ini kita ambil contoh di daerah kita saja ya. Misalnya Sulawesi Selatan. Yang paling terkenal dengan motif dan ragam hiasnya tentunya mungkin kalian sudah tahu. Siapa kira-kira yang bisa jawab? Ini motif dari daerah mana? Ada yang bisa jawab? Kalimantan bukan, Pak? Ya, jawaban yang pertama tadi dari Toraja ya. Dari Toraja. Jadi motif ini mempunyai makna-makna tertentu. Misalnya saja motif yang lingkaran ini biasa disebut sebagai Babare Aldo, di mana simbolnya di sini adalah memiliki kebesaran, keagungan, dan kesatuan. Sedangkan yang motif yang kedua ini biasa disebut dengan patedong. Jadi patedong, tedong ya, sama dengan mirip dengan kerbau. Jadi kenapa menggunakan motif ini? Ternyata binatang yang atau hewan yang paling dimuliakan di Toraja adalah kerbau ya. Kita ambil lagi dari daerah kita. Nah, mungkin pernah lihat bentuk rumah yang bagian atasnya itu berbentuk seperti tanduk kerbau. Ya, bisa dilihat. Nah, seperti ini ya. Jadi ada rumah biasa disebut timpak laja ya. Di bagian atasnya itu seperti tanduk kerbau dan ada motif ayam jantan ya. Ternyata orang-orang Bugis mengambil ini tidak asal mengambil saja. Ternyata ada simbol-simbol yang disampaikan. Misalnya saja dari bentuk kepala kerbau ini, tanduk kerbau, itu disimbolkan sebagai bumi yang subur, penunjuk jalan, kemudian binatang tunggangan, dan status sosial. Mungkin saja status sosialnya lebih tinggi ya. Kemudian yang seperti ayam ini, bentuk ayam, ternyata di sini juga mempunyai makna, yaitu keuletan dan keberanian. Bahkan ada di daerah saya bentuknya seperti naga. Jadi naganya itu panjang ke belakang entah berapa meter. Ternyata mempunyai juga simbol sifatnya, artinya di situ sifatnya lemah lembut ya, dan kekuatan. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini juga ada pernah juga saya melihat ada rumah seperti ini ya, rumah-rumah adat Bugis, ada motif-motif bunga di bagian depannya. Ya, konon katanya motifnya ini ya, berarti rejeki yang tidak ada habis-habisnya, saling berantai. Tapi ya itu kembali kepada Allah, karena dialah yang memberikan rezeki untuk kita. Oke. Kita lanjut. Nah, motif yang terakhir ini mungkin sudah sangat familiar. Ini adalah motif. Ada yang tahu motif apa ini? Batik. Ya, batik. Batik apa? Mungkin sering kita pakai. Batik Toraja. Batik ini berasal dari Cirebon. Oh. Ya, kita ambil dari Jawa. Batik ini, ya betul sekali Bu Astri. Nah, ini adalah batik Mega Mendung. Konon katanya batik ini mempunyai makna filosofis yang sangat tinggi. Nah, di mana makna dari batik Mega Mendung ini mengatakan bahwa setiap manusia harus menahan amarah ya pada dirinya saat dalam kondisi terpuruk, sedih maupun tertekan. Jadi selalu bersikap bijaksana dalam kondisi apapun, layaknya awan yang mendung dan menyejukkan. Ya, begitulah suasananya. Kemudian kita lanjut.
Nah, teknik yang kedua adalah teknik deformasi. Nah, deformasi di sini adalah cara dalam menggambar yang mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan menyederhanakan struktur maupun proporsi bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru dan kesan karyanya lebih terlihat sederhana dengan proporsi yang berbeda dari objek aslinya. Ya, bisa kita lihat di sini contohnya dari kupu-kupu yang sempurna menjadi kupu-kupu yang betul-betul diubah ke dalam bentuk yang sederhana. Nah, pengaplikasian teknik deformasi ini terkadang ada yang aplikasikan ke dalam sebuah kendaraan misalnya ya, seperti ini ya. Dan bahkan ada yang mengaplikasikan ke dalam dirinya sendiri. Biasa disebut dengan tato ya. Bagian-bagian tubuhnya itu biasa dibuat gambar-gambar seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke teknik yang adalah teknik distorsi. Nah, teknik distorsi adalah cara dalam menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah. Ya, jadi ada perubahan yang sangat signifikan antara bentuk aslinya. Kita bisa lihat di sini, contohnya seperti gambar rusa. Jadi ada perubahan-perubahan yang dapat dilihat. Misalnya matanya, hidungnya, bahkan tanduknya ya. Nah, seperti ini gambar ikan. Nah, ini menggunakan teknik distorsi. Nah, ini bisa diaplikasikan ke dalam baju misalnya dengan cara menyablonnya ya, atau airbrush juga bisa seperti ini. Oke, bagaimana anak-anakku, sudah paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau sudah paham, kalian bisa untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, di sini saya lampirkan link tutorialnya, bisa kalian buka-buka. Siapa tahu nanti ke depannya ada yang mau melihat tutorial ini, bisa diaplikasikan ke dalam karyanya. Oke, jadi apa kesimpulan yang kita dapat hari ini? Nah, kesimpulannya dari ketiga teknik ini, pertama stilasi, jadi bentuknya itu berupa hiasan, tegas, kesan datar, dan ada pengulangan bentuk. Sedangkan distorsi, bentuknya dilebih-lebihkan pada bagian yang difokuskan. Nah, yang deformasi, bentuknya lebih sederhana, proporsi dan susunan bentuk berubah dari bentuk aslinya. Jadi untuk hari ini jangan lupa LKPD-nya dikerjakan ya. Sebentar dikumpul. LKPD-nya sudah saya bagikan sama ketua kelasnya. Bisa nanti dikumpul ya. Nah, untuk pertemuan berikut kita akan membahas mengenai persiapan untuk berkarya ya. Jadi pertemuan berikut kita akan praktek. Jadi saya harap nanti anak-anakku sudah menyiapkan semua alat dan medianya untuk berkarya. Kemudian saya mau kalian mengeksplor idenya lebih jauh lagi supaya karya-karya kalian juga bagus-bagus semua. Jadi untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pada Pak Safrul Ramlan yang sudah mempresentasikan atau peer teaching pada hari ini.